Dan itu kayak masuk neraka dong. Penuh dengan siksaan. Wow. Ya, sekali lagi Amane membuat Shina salting. Kepising. Yo kabar. Tengah beriki admin akan merangkum anime romance yang berjudul Otonari no Tenshi sama ni Itsuno Manika Dami Ningen ni dan seterusnya. Dan kalau di bahasa Indonesia kan, kejadian dimana malaikat sebelah tiba-tiba membuatku menjadi orang yang tidak berguna. Ya emang gitu cuy, artinya cuy, jangan tanya lagi. Nah gimana kepo dengan alur ceritanya? Tapi sebelum itu, dukung channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya admin lebih semangat membuat kontennya. Dan doain admin bisa lulus ujian sekolah cuy, dan biar bisa fokus ke YouTube. Dan jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian, sebab kali ini ceritanya lumayan panjang. Oke lah, langsung saja cuy ke alur ceritanya. Kisah berfokus kepada seorang pria yang baru saja pulang dari berbelanja. Lalu saat melewati taman, dia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang hujan-hujanan. Karena kasihan, pria itu pun memberikannya payung. Ternyata mereka saling mengenal. Perkenalkan, pria itu bernama Amane Fujimiya. Kita panggil saja Amane. Dan wanita itu bernama Shina. Dan inilah percakapan pertama mereka setelah lama bertemu. Kisah 1. Bertemu bidadari. Awalnya Shina menolak pemberian payung dari Amane. Namun Amane tidak ingin melihat temannya sakit demam karena hujan-hujanan, sehingga Shina pun terpaksa menerimanya. Di sekolah Amane yang malah sakit demam. Dan perkenalkan, teman akrab Amane, dia bernama Itsuki. Lalu kita diperlihatkan kalau Shina sering disebut sebagai bidadari di sekolahan karena dia mendapatkan julukan itu karena cantik wajahnya, imut, siswa teladan, dan masih banyak lainnya. Pokoknya perfect deh. Sebab itulah semua siswa laki-laki ingin menjadi pacarnya. Makanya bro, punya pacar biar diperhatiin. Lalu saat pulang, dia malah bertemu dengan Shina lagi. Dan Shina baru tahu kalau Amane terkena demam karenanya. Lalu saat Shina bersedia untuk merawatnya, Amane yang malah menolak bantuannya. Akan tetapi demamnya semakin parah. Dan sebagai balas budi, Shina pun menawarkan lagi untuk merawatnya. Terpaksa deh Amane menerimanya. Lalu saat masuk ke dalam apartemen, apartemen Amane kayak kapal pecah dong. Dan ternyata mereka bertetanggaan cuy. Yos, malam hari pun tiba. Amane terbangun dari kasurnya setelah 2 jam tertidur. Dan di sampingnya ada Shina yang menjaganya. Kemudian Shina membuatkannya bubur supaya stamina Amane terisi. Dan singkat cerita, setelah mengukur suhu badannya yang masih 38 derajatan, Shina juga selesai membuatkannya bubur. Di situ Amane sangat kaget, ternyata Shina bisa memasak. Shina beralasan karena dia tinggal sendiri, jelas dia harus bisa memasak. Lalu Shina mengomentari tentang kamar Amane yang seperti kapal pecah ini. Dan saat mencoba buburnya, rasanya sangat enak dong. Lalu Amane bertanya kenapa Shina di waktu itu duduk di ayunan sambil hujan-hujanan. Dan Amane menganggap Shina bertengkar dengan pacarnya. Namun Shina membantah kalau dia tidak punya pacar. Lah, cantik gini gak punya pacar gimana sih? Kagetlah si Amane ini. Sebab mana mungkin wanita secantik bidadari ini tidak punya pacar. Ternyata Shina punya prinsip kalau dia bukan gadis yang suka gonta-ganti pasangan. Dan Shina bilang kalau dia tidak suka disebut sebagai bidadari. Dan juga sekarang Amane memohon untuk tidak datang ke apartemennya lagi. Sebab hubungan mereka tak lain tak bukan hanya cuma teman. Sehingga mulai besok mereka akan berpura-pura nggak kenal lagi. Dan keesokan harinya Amane pun siuman dari sakitnya.
Dan kita diperlihatkan kalau Shina sering dikumpuli oleh para murid, mulai dari lelaki maupun perempuan, sebab dia kan cantik dan juga pintar. Namun Amane sadar diri, sadar posisi, dan sadar rai, sebab Shina seperti bunga di ujung bukit, tidak bisa dia jangkau oleh orang sepertinya. Kemudian kita melompat ke malam harinya. Saat di balkon, mereka berdua tak sengaja bertemu, dan Shina mengomentari pola makan Amane yang tidak sehat. Masa makan malam cuma sebuah jelly, sehingga Shina pun menyuruhnya untuk menunggu di sana. 1 jam kemudian, ternyata Shina membawakannya sebuah makanan sisa buatannya. Ya bukan sisa yang ada di wastafel ya, sisa kayak nggak kemakan gitu, mubazir kan kalau dibuang gitu. Lalu saat Amane mencobanya, sangat enak dong. Ya, alasan Shina memberikannya makanan sebab dia prihatin melihat gizi dan pola makan Amane yang sangat buruk. Lalu saat mengembalikan tempat makannya, Shina memberikannya makanan lagi dong. Dan juga Shina bertanya alergi apa yang Amane punya, sebab setiap hari dia punya banyak makanan sisa, dan nanti Shina akan memberikannya kepadanya. Lumayanlah makanan gratis. Amane menjawab tidak punya, dan juga mengingatkan mereka kalau seperti ini akan terjadi salah paham. Dikira Shina akan naksir kepadanya, tapi alasan Shina bukan hanya berbagi doang, sehingga besok-besoknya Shina selalu memberikan Amane sebuah makanan. Lalu kita melompat di sekolahan. Itsuki heran dengan Amane yang sekarangnya sedikit berubah, dan dia juga menebak kalau Amane sedang mengubah pola makannya. Ya iyalah, makanan gratis ya kan, mana mungkin ditolak. Singkat cerita, sepulang sekolah, saat berbelanja, Amane tak sengaja bertemu dengan Shina yang sedang berbelanja juga. Dan sebagai tanda terima kasih, Amane akan mentraktirnya beberapa barang dan juga membawakan perbelanjaannya saat pulang nanti. 先行くから一緒にいるのを見られたら困る。ありがとうございます。 Lalu di rumah saat mau mengambil perbelanjaan tadi, Shina sangat kaget melihat Amane yang habis terjatuh karena rumahnya kayak kapal pecah. Aslinya sih di hari ini dia berniat akan bersih-bersih, namun bingung harus dari mana. Bilang aja males bang, gitu aja susah. Sehingga Shina pun akan ikut bersih-bersih sebagai seorang tenaga yang baik hati. 洗濯物はとりあえず全部。あとは。続きするか。びっくりした。 Dan singkat cerita, akhirnya apartemen Amane pun bersih, meskipun memakan waktu seharian untuk bersih-bersih. Nah, karena mereka berdua belum makan dan juga Shina belum memasak, Amane menawarinya makanan pizza. Dan Shina pun kaget pizza itu seperti apa. Dan ternyata Shina ini anak konglomerat. Sebab itulah dia tidak tahu makanan yang ada di luar sana. Karena dari kecil dia makan di rumah, sebab sudah ada juru masak. Lalu mereka pun makan bersama. いいや、美味しそうに食べるなって。結構です。 Kemudian sebelum Shina pamit, Amane bertanya apa keuntungan bagi Shina setiap hari membagikan makanan kepadanya. Shina pun menjawab itu hanya kepuasan diri sendiri, sebab dia kan suka memasak. Dan dia juga ingin menunjukkan bakatnya kepada orang lain. Sayangkan kalau dibuang. Selain itu, Shina juga prihatin melihat pola makan Amane yang buruk. Dia merasa khawatir kepadanya. Dan anggap saja ini semua keberuntungan yang datang dari langit. Sehingga kehidupan Amane bersama bidadari itu pun dimulai. Kisah 2. Di taman sebelumnya mereka tak sengaja bertemu lagi. Dan ternyata Shina habis menolong seekor kucing yang terjebak di atas pohon. Namun sayangnya dia yang malah terjatuh, yang menyebabkan kakinya terluka. Dengan gercep, Amane pun langsung mencari obat. Setelah kembali, Amane memberikannya alma mater untuk menutupi kaki Shina saat melepas stocking supaya dia tidak malu. Sebab dia tahu kaki Shina sedang terluka. 痛み引いたか。
まあある程度は。恩人にそんな失礼なこと言いません。くらいはできるよ。料理はできんが。はい。足見えるだくわけにいかないだろうし。使ってないから安心しろ。背負われてる姿見られたいのか。 Dan setelah mengobati itu, karena Shina masih belum bisa berjalan, Amane pun akan membawanya pulang dengan menggendongnya dan juga menggunakan jangket training supaya tidak ketahuan dengan teman-temannya. わかりました。いいよ別に。 Lalu keesokan harinya, karena trainingnya masih dipakai oleh Shina, Amane pun terpaksa memakai celana pendek saat olahraga. Kemudian kita diperlihatkan pangeran sekolah yang masih misterius. Dan juga Amane tak sengaja kontak mata dengan Shina yang memberikannya senyuman. Lalu kita melompat sepulang sekolah. Shina berterima kasih atas bantuannya kemarin. Dan sebagai balas budi, dia sudah mencuci pakaiannya dan juga memberikannya makanan spesial di hari ini. Lalu kita diperkenalkan pangeran itu, dia bernama Katowaki. Ya, karena Shina dan Katowaki ini memiliki kelebihan yaitu cantik dan tampan, mereka berdua bisa membuat para lelaki dan para cewek senang dengan hanya senyuman saja. Dan ternyata Shina tidak tertarik dengan Katowaki. Lalu Amane keceplosan kalau dia ingin merasakan makanan hangat buatan Shina. Ya, itu seperti kode-kode ajakan Amane menyuruh Shina memasak di apartemennya. Sehingga Shina setuju-setuju saja kalau mereka patungan untuk memasak. Namun Amane bertanya apakah dia tidak takut dengannya. Ya, setelah mengamati beberapa hari ini, Shina bukanlah tipe cewek Amane. Dia pun percaya kalau Amane tidak akan mengapa-ngapain dia. Dan jika Amane macam-macam, ya tinggal dibogem aja nih anak. Dan juga Shina memberitahu posisinya di sekolahan seperti apa. Dan jika macam-macam dengannya, ya tahu sendirilah. Karir di sekolahan Amane akan hancur lebur. Sehingga setelah persetujuan itu, mereka sekarang mulai makan bersama. Dan Amane merasa dia seperti mendapatkan seorang istri. なんつうか奥さん持った気分。変なこと考えてません？そこはやめろ。 Singkat cerita, makanan sudah jadi. Dan saat mencicipi, Amane sangat tergiur dengan makanan Shina yang masih hangat dan enak. Dan itulah hidup mereka sekarang. Lalu di sekolah, Itsuki memamerkan pacarnya. Dia bernama Chi. Dan ternyata mereka berdua sama-sama teman akrab Amane. Lalu di rumah saat selesai makan, Shina akan pulang. Akan tetapi Shina tak sengaja meninggalkan KTP-nya. Dan Amane tak sengaja melihat KTP itu. Kartu tanda pelajar ya, bukan KTP kartu tanda penduduk ya. Ya, di sana tertera nama dan tanggal lahir. Dan Amane sadar kalau 4 hari lagi itu adalah ulang tahun Shina. Sehingga keesokan harinya dia mencoba bertanya apa yang Shina inginkan. Shina malah menjawab ingin batu pengasah dong. Sehingga di sekolah Amane mencari saran ke Itsuki yang sudah punya pacar, mungkin bisa membantu. Dan Itsuki menyarankan apapun tidak apa-apa, yang penting sangat berguna dan juga tidak mudah rusak. Lalu saat bertemu Chi sepulang sekolah, Chi juga menyarankan untuk memberikannya sebuah boneka. Sehingga Amane meminta Chi untuk menemaninya berbelanja besok, meskipun dengan sogokan traktiran sih. Dan singkat cerita, hari ulang tahun Shina pun tiba. Lalu Amane pun memberikan hadiah ultahnya yang kemarin dia beli bersama Chi. Tapi terlihat dari raut wajah Shina yang tidak terlalu suka dengan ulang tahun. Ternyata Shina jarang merayakan ulang tahunnya. Lalu saat Shina membuka hadiah, pertama-tama dia mendapatkan krim tangan. Dan hadiah kedua adalah sebuah boneka Teddy. Ya, selama ini Shina tidak pernah mendapatkan hadiah satupun sebab dia selalu merahasiakan ulang tahunnya. Dan dia takut jika menerima hadiah dari orang asing, yang artinya Amane ini bukanlah orang asing baginya. Kisah 3. Tak diduga di hari ini Amane kedatangan ibunya. Sehingga Amane mencoba untuk mengusir halus ibunya. Akan tetapi ibunya sudah tahu jika sikap anaknya seperti ini pasti ada yang disembunyikan.
mengerikan. Lalu saat masuk ke dalam, untungnya di sana tidak ada apa-apa. Lalu kita flashback sebelum ibunya datang. Amane menyuruh Shina untuk segera bersembunyi di kamarnya dan juga memberikannya kunci rumah. Sebab dia akan mengajak ibunya keluar dan saat itulah Shina akan keluar juga. Kembali ke waktu sekarang. Saat ibunya akan memeriksa kamar Amane, Amane tidak mau dengan alasan privasi. Tapi sang ibu menyeludur masuk ke dalam kamarnya dan ibunya sangat kaget. Apa yang disembunyikan oleh anaknya? Dan itu adalah bidadari cantik yang tertidur dong. Woi, kapan admin bisa kayak gini woi? Anehnya ibunya nggak marah dan malah memuji anaknya jika bisa mendapatkan pacar secantik ini. Dan ibunya akan mendukungnya apapun yang Amane pilih. Lalu Shina terbangun karena perdebatan mereka berdua. Lalu ibu Amane mulai bertanya-tanya kepada Shina, mulai dari siapa namanya, di mana rumahnya. Kemudian Shina mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman ibu Amane kalau dia dan Amane hanyalah teman makan doang. Teman makan doang ya. Sang ibu malah semakin menyetujuinya. Dan Amane di belakang menyuruh Shina untuk menyerah saja, sebab ibunya tidak akan menyerah dan terus akan memojokkan mereka berdua. Dan setelah itu mereka pun berbicara santai di ruang tamu. Di situ ibu Amane menceritakan tentang Amane di masa kecil dulu. よかったわね、アマネ。これは親目線のひいきかもしれないと誠実で紳士的だから、いい買い物したと思ってもらっていいわ。するのがいいわね。あったわよ。 Dan singkat cerita, ibu Amane pun pulang. Sebelum itu, ibu Amane meminta nomor ke Shina demi kepentingan keluarga katanya. Dan setelah itu, ibu Amane pun pergi. Kemudian Shina bilang, dia sangat iri dengan ibu Amane yang sangat perhatian dan ceria. Setelah kejadian itu, mereka berdua sekarang akan memanggil nama depannya masing-masing. Dan mereka sepakat untuk tidak memanggil seperti ini saat di depan umum. Dan saat Shina akan mengembalikan kunci, Amane menyuruhnya untuk menyimpannya saja. Dan menyuruh untuk mengembalikannya jika Shina tidak mau bertemu dengannya lagi. Sebab Amane kerepotan jika harus membuka pintu untuknya. Mulai muncul kemalasannya. Dan itu sebagai tanda kalau Amane percaya dengan Shina. Kemudian di sekolah kita diperlihatkan peringkat mereka masing-masing. Yang pasti Shina mendapatkan peringkat 1 karena usaha kerasnya. Dan Amane mendapatkan peringkat 21. Lumayan lah, karena itulah di rumah Amane memberikan Shina sebuah kue sebagai ucapan selamat telah mendapatkan peringkat 1. Dan saat mengicipi kuenya, Shina sangat gembira dan sangat senang. Dan tiba-tiba Shina menyuapi Amane kue yang membuat Amane sangat gugup. Lalu Amane membalikan kondisi dengan langsung merebut garpu Shina untuk menyuapinya juga. Anjay, so sweet banget nih. Lalu keesokan harinya, di hari ini Amane mencoba untuk membuat makanan sendiri. Akan tetapi dia masih ragu-ragu. Sebab itulah Shina akan menjadi pengawasnya. Anjay, kayak Master Chef aja nih bre. Dan setelah melewati beberapa tahap yang sangat sulit, akhirnya makanan buatan Amane pun jadi. Tapi ya tahu sendirilah masakan anime seperti apa. Lalu Shina mencoba makanannya dan dia mengomentari kalau di dalam makanan ini ada beberapa bahan yang Amane tinggalkan yang membuat makanannya tidak terasa enak. Sebab itulah Shina mengeluarkan makanannya. Sebab Shina tidak mau kalah. Dan jika Amane pintar memasak, maka dia tidak dibutuhkan lagi. Sebab itulah mulai hari ini Amane tidak akan mau memasak lagi. Hehehe. Bilang aja cuy, makan gratis dan modus ya kan. Lalu kita melompat di sekolahan. 2 hari lagi pesta Natal akan tiba. Chi dan Isuki mengajak Amane membuat pesta Natal di rumahnya. Tapi Amane menolak sehingga Chi menganggap Amane sudah punya pacar. Sebab biasanya yang menolak pesta Natal itu sudah punya pacar. Sehingga karena terpaksa
Amane pun menerimanya saja. Sehingga sepulang sekolah, Amane memberitahu rencana pesta Natal besok ke Shina. Terungkap Shina juga jarang merayakan hari Natal karena teman-teman wanitanya kebanyakan sudah punya pacar dan sibuk dengan pacarnya sendiri. Dan juga Shina selalu menolak ajakan para buaya darat kayak admin ini. Mungkin cuy, mungkin doain aja gak sih, bismillah enggak, admin buaya darat ya. Dan kita bisa melihat kalau Shina sudah terbiasa kesepian, sehingga untuk menghiburnya karena malam Natal tidak bisa keluar, Amane pun akan menuruti permintaan apa saja yang Shina minta. Dan yang Shina minta adalah bermain game konsol. Dan singkat cerita, malam Natal pun tiba. Mereka berdua sudah ada di rumah Amane. Awalnya mereka berbicara tentang bidadari yang menolak ajakan para pria. Lalu mereka ingin melihat salju turun di balkon. Dan yang tak diduga, mereka melihat Shina yang sedang melihat salju di balkon. Dan akhirnya mereka semua bertemu. Kisah 4. Setelah pertemuan yang tak diduga itu, mereka berdua sekarang harus jujur nih kepada Itsuki dan Chi. Dan yang dimaksud bertetangga oleh Amane adalah Shina, si bidadari ini. Lalu mereka berdua mencoba menjelaskan kalau mereka tidak punya hubungan kekasih, melainkan cuma teman makan. Teman makan ya. Dan juga menyuruh mereka berdua untuk tidak membocorkan informasi ini. Karena terlalu imut, Chi pun sampai-sampai tidak bisa menahan tangannya untuk menyentuh wajah Shina. Dan untungnya Amane bisa menahannya, juga memperkenalkan kepada Chi. Sehingga dari pertemuan itu mereka berdua sekarang berteman. Maji de oidosu zo. Ore ra itsumo konna kanji da wa Itsuki desu. Soko no sunaoshi nanka Amane ga baka na koto ya hen. ねえねえ、椎名さんの料理美味しいんでしょそれでもね、いっくんは。 Dan singkat cerita, setelah mereka berdua kembali pulang, di situ Shina menerima keberadaan mereka berdua. Dan juga dia izin kembali untuk mengambil makan malam. Dan untuk makan siang mereka besok, Shina janji akan membuatkannya sup daging dan omurice. Namun Amane khawatir dan berharap kalau rahasia ini bisa bertahan lebih lama lagi. Nah, setelah makan-makan enak, Amane kepo kenapa Shina pintar memasak. Shina beralasan kalau dulu dia punya perawat yang pernah mengajarinya memasak. Dan perawat itu bilang ketika kamu bertemu seseorang yang membuatmu senang, pikatlah perutnya. Dan yang tak diduga, Shina malah memikat perut Amane dong. Lalu Amane memuji masakan Shina yang bisa membuatnya bahagia. Hai, そういう約束でした。それから約束のゲーム楽しみにしてます。 Dan singkat cerita, keesokan harinya, sesuai janji, Amane akan mengajari Shina bermain game konsol. Dan saking serius dan menghayatinya, Shina sampai-sampai mengikuti apa yang dia lihat, yang membuatnya jatuh di pangkuan Amane. Oi, pagi-pagilah, admin jomblo nih. Singkat cerita, Shina sudah bermain game sampai malam hari, yang membuatnya sekarang bisa menguasai game konsol. Dan sebagai hadiah juara 1, Amane memberikannya hadiah sebuah dompet kunci. Dan Shina menerimanya dengan senang hati. Dan karena Shina mendapatkan informasi dari ibu Amane kalau Amane aslinya tampan jika membuka poninya, Shina pun kepo. Dan saat membuka poninya, bam, beneran Amane sangat tampan jika dibuka poninya. Tapi Amane tidak mau kalah. Dia juga ingin melihat wajah Shina yang tidak tertutupi rambut di pipinya. Dan di situ mereka berdua pun bertatap-tatapan seperti pengantin baru. Kemudian Shina memberikan Amane hadiah Natal, yaitu sebuah sel. Dan Amane sangat senang menerima hadiah itu. Dan juga memuji senyuman Shina yang terlihat alami, yang membuat Shina pun malah malu-malu sendiri. Salting gak tuh? Lalu mereka berdua keluar untuk melihat salju yang turun. Dan itulah akhir dari malam Natal mereka berdua. 油断しただけだ。確実にお風呂に放り込みます。この2ヶ月感謝しきりだよ。ありがとな。こちらこそありがとうございます。なんだかんだ
俺もこの生活が気に入ってるんだよな。 Lalu keesokan harinya, sayangnya Shina terserang demam karena kemarin dia kedinginan saat melihat salju. Dan saat mengukur suhu badan, wah, suhunya mencapai 38,4 derajat. Tapi karena Shina terlalu keras kepala tidak mau istirahat, Amane pun langsung menggendongnya dan memberikannya dua pilihan, ke kamarnya atau ke kamar Amane. Dan Shina memilih ke kamar Amane, sehingga Shina akan istirahat di apartemen Amane. Dan saat mau pergi, Shina menghalanginya untuk pergi karena dia ingin Amane menemaninya sampai dia tertidur dong. Kepising. Oyasumi nasai. 逃げないように捕まえて見張ってるだけだから、ほら、話して欲しけりゃさっさと寝ろ。 Dan keesokan harinya tubuh Shina masih lemas, sehingga Amane akan membuatkannya bubur dan jelly. Kemudian Amane akan menemani Shina lagi sampai dia tertidur, sebab dia sangat khawatir dengan Shina. Dan juga dia merasa tidak suka melihat seseorang yang biasanya bersamanya jatuh sakit. Dan そういう意味じゃない。もうそろそろ寝とけ。今日も寝るまで見張っておこうか。 あまねくんが言い出したんですよ。あったかい。お前はだいぶ熱が。このバカ。心臓に悪いやつめ。 Kisah 5. Di malam tahun baru, akhirnya Shina pun sembuh. Dan mereka saling mengucapkan selamat tahun baru. Tak berselang lama, ponsel mereka berbunyi. Dan ternyata itu pesan dari temannya dan juga ayah Amane yang mengabarinya kalau besok ayah dan ibunya akan datang berkunjung ke sana. Dan tiba-tiba Shina tertidur di pundaknya. Dan saat dibangunkan, malah tidur nyenyak nih anak. Ternyata Shina sangat kecapean setelah membuat makanan untuk tahun baru. Dan Amane berencana untuk mengkagetkannya. Tapi jika dipikir-pikir, kelakuan itu paling dijengkeli oleh Shina. Dan jika dikembalikan ke rumahnya, otomatis Amane akan mengerogoh sakunya yang malah kayak orang museum. Dan rencana terakhir yaitu membawanya ke kamarnya. Dan Amane akan tidur di sofa. Namun sebelum pergi, Amane memegang pipi Shina. Singkat cerita, keesokan harinya ternyata Shina masih belum terbangun. Lalu Amane mencoba untuk membangunkannya. Dengan sentuhan pipi saja, Shina pun langsung terbangun. Dan Shina mengungkapkan kalau Amane suka memegang pipi orang saat tertidur. Sebab semalam Shina masih terbangun. Mampus. 間際で起きたというか、くんはそんなことしないって思ってましたし。次からはやるなよ。俺も男だが何かしてほしいのか。そんなことあるわけないでしょ。ペットなんだけどな。 Lalu bel pun berbunyi yang menandakan kedua orang tua Amane sudah sampai. Lalu kita diperlihatkan sang ibu membawa sebuah koper yang di dalamnya ada beberapa barang. Kemudian Shina memperkenalkan diri kepada sang ayah. Lalu sang ayah menyuruh Shina untuk memarahi Amane jika dia berbuat salah. Dan sebaliknya, ayah menyuruh Amane untuk membalas kebaikan Shina. Kemudian Shina membuatkan mertuanya teh. Mertua gak tuh? Dan ibunya menyadari kalau mereka berdua sekarang saling memanggil nama depannya masing-masing. Lalu sang ibu menawari mereka berdua untuk pergi ke kuil bersama. Itu adalah salah satu adat di Jepang di tahun baru. Itulah alasan kenapa ibu Amane membawa koper yang berisi kimono. Sehingga mereka berdua pun langsung berdandan supaya tidak dikenali oleh teman-temannya. Amane mencoba gaya rambut yang baru. Lalu saat Shina keluar, Shina sangat cantik dan molek dong. Lalu mereka berempat pun berangkat ke kuil. Sebelum itu, Amane memuji penampilan Shina yang sangat cocok memakai kimono. Dan sebaliknya, Shina juga memuji penampilan Amane yang terlihat sangat keren kalau berdandan. Dan singkat cerita, di kuil,
mereka berdua menjadi pusat perhatian. Namun karena tidak terbiasa memakai kimono di jalan, pergerakan Shina menjadi terhambat. Dan untuk mengatasi hal ini, Amane akan menggandeng tangannya supaya tidak terjatuh. Lalu mereka berdua mulai berdoa di kuil. Setelah itu mereka pun pergi berbelanja. Lalu saat di samping toko, tiba-tiba Amane ingin mencicipi punya Shina. Hasilnya sih Shina mengiyakan, tapi hal itu sangat memalukan karena itu adalah ciuman secara tidak langsung. Tapi Shina pun mengiyakan, dan sebaliknya Shina juga ingin mencicipi sake manis Amane. Dan Amane mulai sadar kalau hal itu adalah ciuman secara tidak langsung. Sehingga Amane pun langsung meminta maaf, sebab dari dulu dia terbiasa dengan hal seperti itu karena teman-temannya selalu seperti itu. Dan Shina juga menerima permintaan maafnya. Dan singkat cerita, malam harinya, di hari ini, Shina sangat senang bisa merasakan kehangatan keluarga. Dan tiba-tiba, Amane mengusap kepala Shina. Dan Amane bilang kalau dia tidak akan mengusap kepala wanita lain kecuali Shina. Shina menganggap kata-kata itu seperti menggodanya, yang membuat Shina langsung salty. Mampus lu dikatain baga. Amane-kun no baka. Baka wa docchi da? Dan singkat cerita, keesokan harinya orang tua Amane harus pulang karena pekerjaan dan menyuruh mereka saat liburan musim panas untuk mampir mengunjungi orang tuanya. Sehingga karena terpaksa, Shina pun mengiyakan saja. Kemudian mereka pun lanjut memasak makan siang. 母さんたちにはわからないだろう。こうして共に過ごすことを良しとしているのです。つもりはありません。くれたなら良いのです。お昼ご飯の準備しましょう。 来か。 Lalu di sekolah, gosip tentang Shina yang mempunyai pacar sudah tersebar kemana-mana sebab kejadian di kuil kemarin. Sehingga di rumah, Amane memberitahu Shina tentang gosip itu. Dan untungnya Shina memiliki alibi kalau lelaki itu cuma saudaranya. Dan Amane bilang apakah mereka terlihat seperti pasangan. Namun Amane malah menjawab sendiri kalau dia tidak bisa membayangkan cowok sepertinya menjadi pacar Shina, sang bidadari. Sontaklah Shina membantah, sebab Amane orangnya perhatian, baik, tulus, dan halus. Dan dia sangat tampan jika berdandan. Dan ucapan itu membuat mereka berdua salting sendiri dong. 言わなければよかったのに。 Kisah 6. Kita melompat beberapa hari kemudian. Chi mampir ke apartemen Amane untuk meminta saran karena di bulan Februari ada acara penting, yaitu ulangan akhir semester. Bukan woi, Valentine lah. Ya, Chi menanyakan coklat seperti apa yang cocok untuk Itsuki, sebab Amane kan seorang cowok. Namun Chi keceplosan bilang kalau tidak ada cowok tulen yang berduaan serumah dengan wanita, yang membuat mereka berdua salting lagi nih. Kemudian Amane menjelaskan kalau dia tidak suka coklat yang terlalu manis, sehingga sebagai tanda terima kasih dia akan membuatkannya coklat yang bisa dimakan. Dalam tanda kutip, bisa dimakan. Nggak tahu tuh enak atau enggak. Sangat diragukan sekali nih anak emang. Dan terungkap di hari Valentine, Shina hanya membuatkan coklat untuk teman perempuannya saja. Dan sekarang Chi termasuk salah satunya. おいこら。冗談だよ。食べられると美味しいは違うやつな気が。 Lalu di sekolahan, kita diperlihatkan Pangeran Katowaki mendapatkan banyak coklat dari cewek yang membuat para laki-laki iri kepadanya. Kemudian Itsuki menghampiri Amane untuk memperingatinya untuk siap-siap memakan coklat buatan Chi karena coklatnya dicampur dengan habanero.
wasabi, dan merica. Anjay, kayak makanan aja nih. Padahal ya cuma cemilan gitu. Anjay. Lalu sepulang sekolah, Ci pun memberikan coklatnya. Ci juga bilang kalau coklatnya ada beberapa macam rasa, pedas, manis, pahit, dan kecut. Namun sebelum pulang, Amane kasihan melihat Katowaki yang kesusahan membawa coklat-coklat itu. Sehingga ia memberikan tas perbelanjaannya sebab dia sudah tidak memerlukan lagi. いや合ってたけどさ。まあ大変だろうが頑張れ。 Lalu di rumah, Amane mencoba coklat buatan Ci. Dan yang Amane rasakan itu kayak masuk neraka dong. Penuh dengan siksaan. Wow. Lalu untuk meredakan rasa neraka, anjay rasa neraka gak tuh? Shina membuatkannya minuman surga, yaitu coklat panas. Dan saat dicoba, ternyata sangat enak. Ya, Amane mulai sadar kalau ini coklat buatan Shina di hari Valentine. Namun saat mau bilang sesuatu, Shina tidak kuat menahan rasa malunya. Sehingga ia langsung pergi dan menaruh sebuah bingkisan di pintu. Dan saat dilihat, ternyata Amane mendapatkan coklat sebagai tanda terima kasih. Terima kasih apa dulu nih? Dan saat dibuka, ternyata isinya coklat lemon. Karena sebelumnya Amane kan bilang dia tidak suka coklat yang terlalu manis. Dan Shina membuatkannya coklat lemon yang memberikannya rasa manis dan kecut. Oh. 甘いものがあまりお好きではないようなの、お口に合えばいいのですが。あまり甘くないやつかも。おいしい。 Lalu di sekolah, para cewek-cewek heboh karena Katowaki dan Amane saling berbicara. Sebab Amane orangnya tertutup dan antisosial dan hanya berbicara dengan Itsuki saja. Dan tujuan Katowaki tak lain hanya berterima kasih atas bantuannya kemarin. Kemudian terjadilah perdebatan antara sahabat tentang pasangannya sendiri-sendiri. Lalu kita melompat ke sore harinya. Di rumah sudah ada Shina yang menunggunya di rumah. Dan sebagai ganti hadiah kemarin, Amane akan membalasnya di saat hari putih nanti. Amane menyuruhnya untuk tidak berharap terlalu tinggi. Lalu Shina bertanya, kapan ulang tahun Amane? Amane pun menjawab 8 November. Sehingga karena mereka sekarang sudah dekat tidak seperti dulu, Shina ingin di tahun ini bisa merayakan ulang tahun Amane. Dan itu ungkapan secara tidak langsung Shina berjanji kalau mereka berdua akan bersama sampai hari itu. Ya, sekali lagi Amane membuat Shina salty. Kepesing. 嫌いじゃないですし、一緒にいて落ち着く。ありがとう。別にタイとかないです。くらいわかってるから。 Lalu keesokan harinya, sepulang sekolah, Amane mampir ke toko aksesoris perempuan untuk mencari hadiah di hari putih untuk temannya. Temannya ya. Untungnya pemilik toko itu memberikan saran beberapa barang populer di kalangan cewek-cewek. Lalu di malam harinya, perdebatan di hari ini adalah hari putih. Amane pun merubah gaya rambutnya dan hal itu membuat Shina salting dengannya. Namun saat mau mengubahnya lagi, Shina menghalanginya. Sebab Shina sangat suka melihat Amane dengan gaya rambut itu. Sebab Amane terlihat sangat keren. Lalu Amane memberikannya hadiah sebuah gelang dan juga sebuah kupon untuk mengabulkan keinginan Shina apa saja yang berlaku seumur hidup. Tapi hanya bisa dipakai 1 kali saja. Sehingga Shina akan menggunakan kupon itu supaya Amane memasangkan gelang ini untuknya. Namun Amane menolak kupon itu. Sebab kalau hanya ini, dengan senang hati Amane akan memasangkannya. 似合ってる。 Dan sekali lagi Amane melihat senyuman secara alami yang dikeluarkan oleh Shina. Sehingga mulai hari itu Amane selalu kepikiran senyuman manisnya. Dan di hari itu Amane nongkrong dengan Itsuki. Lalu saat pulang dari nongkrongnya, dia disambut oleh Shina.
Dan Amane merasakan dia seperti mempunyai seorang istri. Dan juga melihat raut wajah kecewa ketika tahu Itsuki makan di luar. Lalu Amane kepo kenapa Shina tidak memakai gelang pemberiannya. Shina pun beralasan kalau dia memakai saat beres-beres seperti ini, pasti pergelangannya akan sakit. Dan itu juga salah satu untuk menjaga barangnya supaya awet. Dan tak hanya gelang, melainkan semua pemberian dari Amane. Mulai dari boneka beruang, gantungan kunci, gelang, dan juga krim tangan. Dan saat masuk ke kamar, Amane menghayal jika Shina benar-benar menjadi istrinya, maka akan membuat hidupnya berwarna. Dan episode kali ini pun bersambung, Raya. Terima kasih telah menonton sampai akhir cuy. Jika suka kalian komen aja cuy. Nanti admin lanjutin dari episode 7 ke episode 12. Khusus yang Shina ini cuy. Animenya kalau di episode-episodein aduh kayaknya sih nggak seru gitu, makanya admin episode. Tapi maklum cuy kalau lama uploadnya karena kan anime ongoing ini. Dan sebelumnya terima kasih cuy sudah mendukung admin sampai 15.000 subscriber. Wow, banyak sekali loh 15.000 itu cuy. Banyak sekali bagi adminnya. Kalau kalian ya gak tahu, kalau bagi admin banyak sekali itu cuy. Terima kasih banget loh. Udah jam 12 malam ini. Bentar lagi admin UKK cuy. Doakan bisa lancar cuy ya. Amin. Bismillah. Oke Rek. Karena masih belum 1 jam ini gue pakai curhat aja nih. Maaf cuy kalau ada suara lagu-lagu cuy. Bismillah kak copyright sih. Bapak gue cuy lagi membrutal nih kalau nyetel lagu. Oke cuy, kita akan ngapain ya enaknya ya? Masa baca komen? Oke deh, baca komen aja deh. Bentar cuy, beberapa hari ini wifi gue mati. Gak mati sih, lemot banget. Waduh, masa admin ini sulit nih untuk upload nih. Oke, kita akan baca-baca komen dari kalian. Yang pertama dari Aing. Waduh, gue kepikiran sehabis dapat 100 teman apakah mereka tidak ada cerita lagi? Ya pasti ada, namanya kan anime. Oke, dari Fatih Nur Said. Tadano si NVC beruntung, betul sekali. Dari Wibu asal main 2 lagi nih. Omidoto Cha. Oke, makasih lo ilmu-ilmunya dari ini bisa membantu saya banget cuy. Oke, dari Suzuki Iruma 6666. Selamat bang, 500.000 amin. 15.000 subscriber. Saya boleh gak request anime Sabiku no Bisuko? Bagus banget cuy kayaknya ya. Belum admin nonton tapi ya gue masukin ke list. Jika selesai dari sekolah admin akan rangkum. Oke, dari Doen 12. Mantap bang, ntar lanjut temu lagi ya bang. Ya minggu besok admin gak upload dulu cuy, UKK soalnya. Oke, dari Hai saya sudah lihat Kocomoto Nyatomo yang warna-warna. Udahlah ini terlalu. Oke, Dani Setiawan. Admin anime smartphone sudah liris S2. Belum cuy, April. Rilisnya itu April. Oke, dari Julfikri Muse. Terus episode 7 emang cuy. Oke, dari Davio Viandra. Ditunggu lanjutannya Tomo. Oke, makasih banget udah mendukung admin. Oke, dari Nobody. Kayaknya udah pernah nonton di anime di movie 2. Emang cuy, ini percobaan cuy. Tapi kok banyak yang nonton, gak kayak di channel kedua admin ya kan. Ya kalian yang belum subscribe channel kedua, link di deskripsi cuy ya, jangan lupa cuy. Oke, dari Raiha Gambar Gabut. Semangat bang, makasih banget. Oke, dari Raihan Khoir. Tetap semangat bang, kalau versi fullnya dipercepat pen uploadnya bang. Oke, admin akan upload yang full full movie-nya cuy. Oke, Jun ngotak-ngotak pantas pergaluan. Gak ngotak-ngotak, Jun gak ngotak-ngotak, pantas pergaluannya sama-sama orang nggak ngotak. Maksudnya kayak pergaulannya Jun itu nggak ngotak gitu, tidak tepat. Aduh, bang bikin anime alur No Game Low Life season 2. WK. Belum nonton cuy, season 1 aja udah nonton cuma setengah doang, nggak kuat sumpah admin. Oke, dari Suzuki Iruma lagi nih. Bang, anime Shinkanomi season 2 bang. Season 1-nya udah dibahas belum? Ya belum. Shinkanomi ya belum cuy, belum. Oke, dari Mikaika Tokyo. Kak please body the yes. Aduh,
Iya sih, wah bagus banget cuy. Bentar ya, admin mau fokus sekolah dulu cuy. Oke, dari Dewa, iklannya kok pas di menit 77 pas, admin nggak tahu tuh. Soalnya yang nontonin YouTube-nya cuy. Admin cuma mengaktifkan aksen atau enggak itu doang cuy. Admin nggak tahu tuh gimana cara ngepasinnya. Pernah belajar. Oke, dari malam minggu. Waduh bang, halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oke, dari abang apa, malam minggu lagi nih, telat maneh lah bisa, suka bapak dulu ya. Semoga bisa beli HP baru, amin. Oke dah, gimana cuy, masih banyak banget nih durasinya. Admin kosongin dah biar 1 jam. Gimana lagi cuy, kalau nggak 1 jam kalian nggak bakal juga. 47 tadi clickbait aja deh. Oke lah, segini aja cuy untuk episode kali ini. Sudah banyak banget nih. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Bye bye. Oke, terima kasih yang telah menonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.